Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Materi kita hari ini tentang PPKN dan IPS pada tema 1 subtema 3. Kita masuk ke kita muatan IPS KD 3.1 dan 4.1. Setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kehidupan politik. Politik yang dimaksud mencakup bentuk pemerintahan dan sejarah negara berdasarkan negara tersebut. Materi kita hari ini tentang kehidupan politik suatu negara. Saja kita masuk negara yang pertama, yaitu negara Republik Indonesia. Dengan benderanya sebelah kanan itu warna merah dan putih. Indonesia beribu kotakan daerah khusus istimewa Jakarta. Kepala negara kita adalah presiden. Kepala pemerintah kita adalah presiden, yang mana saat ini dijabat oleh Bapak Insinyur Joko Widodo. Hari kemerdekaan kita pada tanggal 17 Agustus 1945, dan kemarin pada tanggal 17 Agustus 2021 kita baru saja merayakan kemerdekaan kita yang ke-76. Bahasa resmi kita adalah bahasa Indonesia. Lagu kebangsaan kita adalah Indonesia Raya. Mata uang kita adalah rupiah. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda, atau yang terletak di atas Pancasila itu. Itulah lambang negara kita. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila yang sudah kita pelajari kemarin. Setiap sila memiliki nilai-nilai yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Maksudnya di sini, walaupun kita berbeda-beda suku, ras, dan agama, tetapi kita tetap satu, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara kedua, negara tangga kita Malaysia, dengan ibu kotanya Kuala Lumpur. Kepala negaranya yang dipertuang agungkan. Kepala pemerintah Perdana Menteri. Hari kemerdekaannya 31 Agustus 1957. Bahasa resminya Melayu. Lagu kebangsaan negaraku, mata uangnya ringgit. Malaysia merupakan negara kerajaan berbentuk federasi. Kepala negaranya yaitu Sultan atau yang dipertuan agung, yang dipilih bergantian dengan masa jabatan selama 5 tahun. Pemerintah dijalankan oleh seorang Perdana Menteri yang dibantu oleh seorang parlemen atau parlemen. Malaysia diberikan kemerdekaan oleh Inggris pada tanggal 31 Agustus 1957. Pasti masih tuan kita negaranya. Selanjutnya tetangga kita yang terdekat juga, yaitu Singapura. Ibu kotanya adalah Singapura. Kepala negara adalah seorang presiden. Kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Hari kemerdekaannya 9 Agustus 1965.
Bahasa resminya ada bahasa Melayu, Inggris, Mandarin, dan Tamil. Kenapa di sana banyak bahasa resmi? Karena di sana berbagai macam suku ras yang tinggal di sana dan pendatang-pendatang dari negara lain. Lagu kebangsaannya adalah Majulah Singapura, mata uangnya dolar Singapura. Singapura merupakan negara persemakmuran atau Commonwealth. Singapura merupakan negara bekas kolonial atau kekuasaan Inggris yang merdeka pada tanggal 9 Agustus 1965. Lee Kuan Yew adalah Perdana Menteri yang membawa Singapura menjadi negara paling maju di Asia Tenggara. Selanjutnya adalah Thailand dengan ibu kota Bangkok, kepala negaranya Raja, kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri, bahasa resmi Thailand atau Thai, lagu kebangsaan Phlang Chanh Thai, mata uangnya adalah Baht. Thailand merupakan negara monarki konstitusional yang dipimpin oleh seorang raja. Pemerintah Thailand dijalankan oleh Perdana Menteri yang dipilih oleh raja. Thailand adalah satu-satunya negara Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa asing. Hal ini sesuai dengan arti nama Thailand, yaitu tanah kebebasan. Jadi mereka satu-satunya negara yang tidak pernah dijajah, makanya tidak ada hari kemerdekaannya. Selanjutnya Filipina, ibu kotanya adalah Manila, dengan kepala negara presiden, kepala pemerintahan presiden. Hari kemerdekaan mereka 4 Juli 1946. Bahasa resminya Tagalog dan Inggris. Lagu kebangsaan Lupang Hinirang, mata uang peso Filipina. Presiden Filipina bertugas sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi angkatan bersenjata yang dipilih setiap 6 tahun sekali. Hari kemerdekaan di Filipina diperingati sebagai Hari Republik. Kelima negara yang pertama yang kita sebut ini awal ini adalah pendiri ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Mereka adalah para pendiri ASEAN di Bangkok melalui deklarasi Bangkok. Kita masuk negara yang keenam, yaitu Brunei Darussalam. Ibu kotanya adalah Bandar Sri Begawan. Kepala negaranya adalah Sultan, kepala pemerintahannya Sultan. Hari kemerdekaannya 1 Januari 1984. Bahasa resminya Melayu. Lagu kebangsaan Allah Peliharakan Sultan. Mata uangnya dolar Brunei. Sultan Brunei merangkap sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan dibantu oleh Dewan Penasehat Kesultanan. Negara Brunei terletak di Pulau Kalimantan bagian utara. Di atas Kalimantan Utara itu adalah negara Brunei. Negaranya berbentuk kesultanan. Brunei merdeka pada tanggal 1 Januari 1984. Setelah selama hampir 1 abad menjadi negara jajahan Inggris. 1 abad, nah kita 3,5 abad. Selanjutnya Laos dengan ibu kota Vientiane, kepala negara presiden, kepala pemerintahan Perdana Menteri. Hari kemerdekaannya 19 Juli 1949. Bahasa resmi Laos. Lagu kebangsaan Peng Sat Lao, mata uang Kip. Laos merupakan negara satu-satunya di Asia Tenggara yang tidak memiliki batas laut atau pantai. Bentuk negara Laos adalah republik dengan nama Republik Rakyat Demokratik Laos. Pada tahun 1893 Laos dijajah oleh Prancis. Berdasarkan perjanjian Geneva pada tahun 1954, Laos ditetapkan sebagai negara yang bebas dan netral. Selanjutnya adalah Kamboja. Ibu kotanya adalah Phnom Penh. Kepala negara Raja, kepala pemerintahan Perdana Menteri. Hari kemerdekaannya adalah 9 November 1953. Bahasa resminya Khmer. Lagu kebangsaan Nokoreat. Mata uangnya adalah Riel. Pemerintahan Kamboja dijalankan sebagai demokratik parlementer. Anggota majelis memiliki jabatan 5 tahun dan masa senat 6 tahun. Militer Kamboja dipimpin oleh Menteri Pertahanan Kerajaan Kamboja yang di bawah pimpinan
Perdana Menteri. Selanjutnya adalah Myanmar dengan ibu kota Naypyidaw Pidau. Kepala negaranya adalah presiden. Kepala pemerintahan adalah seorang presiden juga. Hari kemerdekaan 4 Januari 1945. Bahasa resminya adalah Myanmar. Lagu kebangsaan Kaba Makiau, mata uang Kyat. Dulu Myanmar dikenal dengan nama Burma. Myanmar merupakan negara berbentuk republik yang dikepalai oleh presiden. Sistem pemerintah Myanmar adalah demokrasi parlementer. Myanmar memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 4 Januari 1948. Selanjutnya adalah negara Vietnam. Kepala negaranya adalah presiden, kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Hari kemerdekaannya 2 September 1945. Bahasa resminya adalah Vietnam. Lagu kebangsaan Tien Quan Chau. Mata uangnya adalah Dong. Negara Vietnam berbentuk republik dengan nama Republik Sosialis Vietnam. Presiden Vietnam merupakan kepala negara sekaligus kepala militer Vietnam. Badan pembuatan undang-undangnya yaitu Majelis Nasional Vietnam. Kita masuk negara yang terakhir yaitu Timur Leste. Timur Leste atau secara resmi bernama Republik Demokratik Timur Leste yang sebelum merdeka bernama Timur Timur adalah sebuah negara pulau di Asia Tenggara. Negara ini berada di sebelah utara Australia dan bagian timur Pulau Timor. Ibu kotanya adalah Dili dengan luas 15.007 km persegi. Presidennya saat ini adalah Francisco Guterres. Mata uangnya adalah dolar Amerika Serikat. Populasi penduduknya 1293. Bahasa resminya adalah bahasa Portugis dan bahasa Tetun. Pemerintahan demokrasi, republik, negara kesatuan, sistem parlementer, sistem semi presidensial. Timur Leste dulu adalah bagian dari Indonesia yaitu provinsi Timur Timur. Sekarang udah merdeka menjadi negara Timur Leste. Selain memiliki sistem pemerintahannya Asia Tenggara, mereka juga memiliki flora dan fauna endemik negara-negara tersebut. Kondisi geografis yang beragam juga mempengaruhi keragaman flora dan fauna di Asia Tenggara. Setiap negara memiliki flora dan fauna endemik. Endemik di sini dimaksud adalah flora dan fauna endemik yang dimaksud inilah yang hanya ada di daerah itu saja atau flora khas sebuah negara atau suatu tempat. Flora adalah berbagai jenis tumbuhan yang tumbuhnya di suatu wilayah, sedangkan fauna adalah berbagai jenis hewan yang hidup di suatu wilayah tertentu. Ini adalah sebuah gajah Sumatera. Ini adalah hewan endemik dari negara Indonesia. Letaknya lebih tepatnya di Pulau Sumatera banyak kita temukan. Kita masuk ke muatan pembelajaran kita yang kedua yaitu PPKN KD 3.1 dan 4.1 tentang penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus menerapkan sikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sikap tersebut tidak hanya dapat kita terapkan pada manusia, tapi juga perlu kita terapkan dalam menyayangi hewan. Salah satu penerapan sila-sila Pancasila adalah melestarikan hewan langka yang ada di Indonesia. Kenapa Bapak pilih tampilkan foto orangutan di sana? Karena orangutan adalah hewan endemik Indonesia dan sudah langka atau jarang kita temui. Ini termasuk salah satu hewan yang dilindungi oleh undang-undang berdasarkan undang-undang. Bagi yang memburu atau menangkapnya dan memelihara tanpa izin akan mendapatkan sanksi pidana. Orangutan merupakan hewan yang dilindungi karena keberadaannya langka. Menjaga dan melindungi hewan langka merupakan kewajiban seluruh warga negara Indonesia.
Sikap menyayangi hewan peliharaan sebagai bukti rasa syukur kita terhadap anugerah Tuhan sesuai dengan sila pertama Pancasila. Merawat hewan peliharaan yang sakit merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Bangga terhadap beragam hewan yang ada di Indonesia adalah pengamalan sila ketiga Pancasila. Berdiskusi untuk membagi tugas merawat hewan peliharaan adalah pengamalan sila keempat Pancasila. Membagi tugas merawat hewan dengan adil adalah sila kelima Pancasila. Itulah penerapan nilai-nilai sila Pancasila dalam merawat hewan atau menyayangi hewan. Ayo sebutkan penerapan sila-sila tersebut. Yang selanjutnya, berikut beberapa penerapan sila-sila Pancasila pada tumbuhan. 1. Bersyukur kepada Tuhan atas karunia-Nya sehingga kita dapat memanfaatkan berbagai tumbuhan. 2. Merawat tumbuhan dengan baik. 3. Bangga terhadap berbagai tumbuhan langka yang ada di Indonesia. 4. Bersama-sama menjaga kelestarian tumbuhan di sekitar kita. Demikianlah materi kita hari ini. Akhir kata, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih. Semoga pandemi ini sempat berakhir dan kita bisa melakukan pembelajaran seperti biasanya melalui pelajaran tatap muka.